Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an Recording la in ilaha progress. illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqu waladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa ngaji lagi setelah 4 hari kita meliburkan diri ya. Kenapa kok sampai panjang begitu liburnya? Ya paling tidak kita bisa ada rasa kangen ngaji biar tidak bosen, ada pencerahan ke sana kemari mungkin ya. Karena sesuatu itu kadang-kadang akan terasa diperlukan di saat tidak ada. Tapi kalau ada rasanya nggak butuh. Seperti suami kita atau istri kita itu seakan-akan kita tidak perlukan kepada saat itu ada. Padahal kalau sudah tidak ada, ditinggal pergi atau apa, maka kita sangat membutuhkan keberadaan dirinya. Oleh karena itulah, ya nanti kita sudah mulai bahwa ngaji itu penting, ya menghidupkan hati yang mulai gersang rasanya. Kalau tidak ada siraman rohani, ada terasa. Dan nanti akan terasa betul tatkala kita itu sudah lama tidak ngaji, akan berpengaruh dengan tata cara ibadah. Bapak perhatikan aja. Orangnya lama, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut majelis ilmu, majelis taklim, ya. Paling-paling hanya mensolat-solat saja, nanti akan lama-lama akan terasa gersang rasanya. Tidak akan ada rasa keindahan, ada rasa kedamaian itu berkurang. Tapi kalau kita senantiasa mengikuti taklim seperti ini, maka seakan-akan kita itu ada energi baru terus dan terus ini. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan grup kita yang mungkin satu-satunya ya grup yang senantiasa bergerak di dalam dakwah ini ya, dakwah ini grup Asyifa ini dakwah untuk mengajak membaca Al-Quran, mengajak memahami Al-Quran, mengajak berislam dengan Islam yang benar. Bahkan kemarin di Budwi mengatakan kenapa buku akidah ini sudah dibeli kok gak pernah dibahas. Ya sebenarnya dibahas lah. Dan di situ kalau kita bahas memang intinya ya banyak ya di sana. Tetapi sekali lagi rangkuman-rangkuman buku ini yang paling banyak nanti mencakup tauhidan kepada Allah, ittiba kepada apa yang diajarkan oleh Nabi dan seterusnya. Jadi nanti kalau nampaknya seperti diulang ya memang begitu ya. Pelajaran agama itu diulang-ulang sampai kita betul-betul bisa mengerjakannya, tidak usah kita mengingat lagi, ya, otomatis begitu. Dan salah satu nikmat Allah yang paling besar yang diturunkan oleh Allah kepada kita umat manusia itu
diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ke tengah-tengah kita. Coba kita bisa bayangkan, kita gambarkan bagaimana seandainya tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah ya kepada kita. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang benar, yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam akhirat. Di alam akhirat itu ada namanya surga, ada namanya neraka. Neraka itu pedih sekali siksanya, atau penderitaannya. Surga itu sangat nikmat sekali. Itu siapa yang bisa menerangkan kalau bukan karena karunia Allah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran, surat nomor 3, ayat 164, ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin, ya. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan, memberikan karunia atau kenikmatan 'alal mu'minina atas orang-orang yang beriman, iz ba'asa fihim, tatkala Allah mengutus di antara mereka rasulan, seorang rasul min anfusim, dari golongan mereka sendiri. Jadi Rasulullah itu diutus, dipilihkan dari orang Quraisy sendiri, ya, dari orang-orang yang ada di antara mereka. Apa tugasnya? Yatlu alaihim, membacakan atas mereka ayatihi, ayat-ayatnya, undang-undangnya, aturannya, syariat yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita, supaya kita itu benar, jangan sampai salah. Kita kan iman kalau ibadah sudah begitu umur kita satu kali hidup di dunia ini, kita mengikuti ajaran atau agama, tiba-tiba salah memilih. Kita akhirnya apa? Menderita dengan penderitaan yang berkepanjangan, yang pada saat itu meskipun air mata kita ya keluar darah, maka penyesalan tidak ada gunanya. Maka untung diturunkan oleh Allah Ta'ala seorang Rasul ya, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, syariat agamanya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka dari kesirikan, dari kesombongan, dari ketamaan, dari kerakusan. Ini kalau tidak diajarkan oleh Nabi, tidak bisa. Dan ini kalau bukan ajaran dari Allah, pasti ajaran itu tidak akan bisa sempurna. Ini wa yu'allimuhumul kitab. Dan Nabi itu juga mengajarkan bagaimana memahami kitab Al-Quran, petunjuk benar yang datang dari Allah, wal hikmah, dan sunnah. Nah, ini satu karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelum diturunkan Nabi, sebelum turunnya Al-Quran, orang-orang musyrik Mekah, bahkan orang di muka dunia itu lafi dhalalin mubin, benar di dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana enggak sesat? Enggak ngerti caranya, ya. Akhirnya manusia diangkat jadi Tuhan, ya. Manusia diangkat jadi Tuhan, dinobatkan jadi Tuhan. Ya, mulai tahun ini umur sekian jadi Tuhan. Ini kan akhirnya enggak ngerti. Karena tidak mengerti, karena tidak dapat bimbingan. Maka dengan diturunkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat yang terbesar bagi manusia ini, mari kita ikuti ajarannya, ya, dengan cara kita belajar bersama-sama setiap pagi ini. Baiklah, ya, alhamdulillah kita sudah bisa istiqomah, insya Allah. Ayo kita belajar terus. Kalau kita memang ada saja kendala, itu wajar, ya, terus menerus berusaha. Kita itu punya musuh, ya, satu setan, ya. Yang kedua, musuh kita hawa nafsu. Yang ketiga, musuh kita adalah dunia, ya. Yang ketiga, musuh kita adalah orang-orang kafir, orang musyrik, dan lain-lainnya. Yang semua itu menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, ya, supaya kita jauh dari Allah. Baiklah, monggo bacaan Al-Quran dulu kita baca, supaya kita mengerti, ya. Nanti kita kita bahas Al-Quran ini. Siapa yang membaca sekarang? Pak Munawar. Pak Munawar, alhamdulillah, selamat Pak Munawar. Ya, mudah-mudahan dapat kehormatan ini membaca yang itu didengarkan masa Indonesia ini. Amin. Ya, mudah-mudahan tenang aja Pak Munawar, ya. Kita sama-sama belajar, kalau jangan pernah merasa khawatir, susah, kesalah dan lain-lain. Biasa. Monggo Pak Munawar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadiran wa la tus'alu an ashabil jahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka.
katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Anwar ini ya. Baru masuk pertama kali ini ya Pak. Ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Selamat bergabung. Mudah-mudahan kerasan. Ya. Amin. Nanti ya. Ini bacaan Al-Quran yang sudah luar biasa ya. Nanti kita terus-menerus belajar. Ada tafsirnya di sini. Kemudian ada belajar untuk tarjimnya juga ada. Kemudian fikihnya ada. Kemudian tauhidnya ada dan semuanya. Pokoknya di Asyifa insya Allah kita mendapatkan yang kita inginkan. Dan kalau kita masih menginginkan sesuatu yang mungkin tidak pada saat itu diterangkan, bisa ada namanya tanya jawab. Ya. Tanya jawab itu dibagi dua, ada tanya jawab di saat kita ngaji, ini diakhiri dengan tanya jawab. Namun kalau masih mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan setelah ditutup dengan doa, nanti masih boleh menanyakan hal-hal yang ditanyakan berikutnya, diberi waktu. Nah, sampai kita semuanya ya, yang kita rasakan kurang paham dijelaskan. Boleh tentang puasa, boleh zakat, boleh nikah, boleh talak, boleh rujuk, ya waris dan sebagainya kita tanyakan. Yang penting bahwa yang ditanyakan untuk diamalkan, tidak untuk diperdebatkan. Ya, diamalkan, insya Allah ya kalau itu akan bisa kita layani. Baiklah, ayat-ayat itu ini menunjukkan kelompok larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu dua kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang satu al-maghdub, yaitu yang dimurkai, yaitu Yahudi. Yang dua ad-dhalin, orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Ya. Kenapa al-maghdubi? Karena sesungguhnya orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ya, sedangkan orang-orang Nasrani itu adalah banyak amalnya tapi tidak ada ilmunya. Maka umat Islam tidak boleh ya beramal tanpa ilmu, tidak boleh, berilmu tidak diamalkan juga tidak boleh. Maka digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini ya, inna arsalnaka bil haqq, ya. Sesungguhnya aku telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, bil haqq, ya, yaitu ajaran Islam yang benar. Basyiran, isinya ajaran itu memberi kabar gembira bagi orang yang taat patuh kepada ajaran yang kamu bawa. Mereka akan mendapatkan pahala berupa surga dan segala macam kenikmatan, wa nadhiran, dan peringatan, ancaman. Bagi mereka sampai menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi, mereka akan dimasukkan ke dalam siksa yang kekal, yang tidak akan pernah berujung pangkal. Dah, cukup kamu sampaikan. Ya, tidak ada paksaan, kamu bukan lasta alaihim bimusaitirin. Kamu bukan orang yang memaksa mereka untuk bisa beriman. Tugasmu fa innaka alaikal balagh, kamu juga menyampaikan saja. Walatus alu, dan kamu tidak akan ditanya oleh Allah an ashabil jahim, terhadap orang-orang yang menolak ajaranmu sehingga ia memasuki neraka jahim. Ya. Itu resiko mereka sendiri. Jadi tatkala kita menyampaikan ajaran sudah sampaikan saja,
tidak usah kita gegeran, tidak usah berbantah yang tidak ada ujung pangkalnya. Mau terima monggo, tidak mau terima ya sudah. Asalkan kita sudah sampaikan dengan dalil-dalil yang sudah nyata, ayat Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, mau menerima monggo, tidak menerima juga tidak masalah ya. Di walatus alu, dan kamu tidak akan ditanya an ashabil jahim, terhadap orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahim. Ayat yang 120. Allah memberitahukan kita kondisi orang Yahudi, ya. Itu terhadap umat Islam itu senantiasa mengajak supaya kita tersesat seperti mereka tersesat. Walang tardo, dan sekali-kali tidak akan ridho, dia tidak akan puas angka terhadap kamu al-Yahudu, ya, orang-orang yang al-Yahudu, orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah, ya, mereka itu ridho, ya, mereka itu puas, ya, kata, ya, Yahudu, walan Nasara juga dengan orang Nasrani, kata sebelum, sehingga tattabi umilatahum, ya, sehingga engkau mengikuti milah mereka, agama mereka, mengikuti cara-cara hidup dengan seperti mereka ini. Ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa ajaran yang diajarkan nabimu adalah ajaran yang benar, kemudian tiba-tiba kamu tuh kok mengikuti mereka, ya, ajaran yang tidak jelas benarnya dan bahkan itu sudah diselewengkan, maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Rasul, ya, inna hudallahu, sesungguhnya petunjuk Allah itu wal huda, itu petunjuk yang sebenarnya yang datang dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, itu petunjuk yang harus diikuti. Namun kalau kamu sudah tahu wala ini tabakta, kalau kamu tetap mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu ajakan Yahudi dan Nasrani, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah kamu mengerti ilmunya bahwa mereka itu menyesatkan, penyesat, ya, malaka minallah, maka tidak ada dari Allah pun miwali wala nasir, seorang pelindung dan penolong dari Allah tidak ada. Karena Allah sudah memberikan petunjuk, ya, dengan petunjuk yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Dan petunjuk itu diberikan oleh Allah, ya, dengan menurunkan kitabnya. Maka dari itu ayat 121, alladzina atainahumul kitab. Orang yang diberikan kepada mereka itu Alkitab. Ini dulu orang Nasrani, orang Yahudi diberikan kitab, Taurat dan kitab Injil, ya. Mestinya yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan bacaan yang benar. Umat Islam pun juga harus diberi Al-Quran itu membaca dengan bacaan yang benar, haqqa tilawatih, ya, bacaannya benar, makhrajnya benar, ya, memaknainya benar, ya, tidaklah, ya, seperti membaca Quran, ya. Ini kata Ustaz Wahid, ya. Enggak, ya, bacanya harus betul-betul membaca Al-Quran. Tata cara berhentinya diatur, panjang pendeknya diatur, tebal tipisnya diatur, ya. Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Oleh karena itulah pengaruh Al-Quran pun tidak akan sama dengan pengaruh dengan kitab-kitab yang lain. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih, ya. Orang-orang yang diberikan kitab itu mestinya membaca kitabnya dengan bacaan yang benar, mengartikan yang benar. Bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan, tapi dia adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah, ya, di kalangan Bani Israel. Jangan sampai salah menganggap Nabi Isa, ya, akhirnya diangkat jadi Tuhan akhirnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang membaca dengan bacaan yang benar, mengartikan benar itu orang yang beriman, ya. Wa may yakfur bihi, barang siapa ingkar kepada Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu, faulaika, maka mereka itulah humul khosirun, orang yang rugi. Karena apa? Tidak bisa mendapat petunjuk yang benar, bahkan akan tersesat dengan cara mereka ini. Mereka disebutkan ulaika humul khosirun, mereka termasuk orang yang rugi. Karena di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, ya, dan tidak mendapat keuntungan dari apa yang mereka lakukan ini. Kemudian Allah mengingatkan kepada Bani Israel yang menyombongkan diri ini, ya. Sudah diberi nikmat yang banyak oleh Allah ini. Ya Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub, ya Bani Israel, ya. Ya Bani Israel, udkhulu nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diturunkan oleh Allah kepada kalian.
Diturunkan nabi-nabi dari kalangan kalian dan banyak lagi nikmat yang diturunkan kepada mereka Bani Israel, ya. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala, wa anni, dan sesungguhnya aku Allah fadhaltukum telah melebihkan kalian alal alamin atas generasi-generasi di masa itu. Jadi yang paling unggul, yang paling baik adalah Bani Israel di saat itu. Maka syukurilah dengan mengikuti ajaran Nabi yang diutus kepada mereka ini. Di pesannya yang terakhir, wattaku, takutlah kamu. Yauman, pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, seorang tidak akan dapat menolong seorang pun besok di padang mahsyar. Kalau manusia dikumpulkan, mereka masing-masing bertanggung jawab sendiri, tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan. Ya. Wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima tebusan. Punya uang, punya banyak untuk menebus dirinya dari siksa, tidak diterima, wala tanfa'u syafa'atun, dan tidak akan bermanfaat pertolongan sedikit pun, walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Ya, ini Al-Quran kalau kita baca sedikit-sedikit, maka kita insya Allah mendapatkan pemahaman. Ya, makin lama makin kita baca, dapatlah pemahaman yang banyak. Baik, sekarang kita masuk pada kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus soleh dan menetapkan manhaj, ya, manhaj di jalan hidupnya. Pak Tomo ada? Ada, Ustaz. Ya, ya. Bukunya ada punya sarahnya pula Pak Tomo. Ada, bab 5 ya. Bab yang kelima ya, ya betul Pak. Iya. Kewajiban ittiba atau mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Mengikuti manhaj atau jalan salafus saleh, yaitu para sahabat, adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut. Dalil-dalil dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 137 yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi yang pertama kali Allah menunjukkan dalilnya adalah surat Al-Baqarah 137. Ya, jadi kita orang beriman itu harus mengikuti imannya para sahabat, tidak ngarang sendiri cara beriman. Ya, karena mereka itulah pilihan-pilihan Allah. Jadi setelah Allah memilih Rasulnya Muhammad SAW, manusia terbaik di muka bumi, maka Allah memilihkan sahabat-sahabatnya yang terbaik juga untuk menemani Rasulullah. Oleh karena itulah beriman kita mestinya beriman paling tidak seperti para sahabat, ya. Karena mengikuti mereka para sahabat yang pada saat itu diakui yang beriman ya para sahabat. Nah, karena tidak ada yang beriman kecuali para sahabat pada saat itu. Fa'in aminu, dan jika engkau beriman bimislima amantum, seperti mereka beriman yakni para sahabat, ya, jadi pakot dihtadau, sungguh kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita bisa beriman dengan imannya sama dengan para sahabat, ya, cara berimannya, cara meyakininya, maka merekalah yang mendapat petunjuk yang benar. Ya. Maka dari itu, ya, ikuti aja. Ya. Kalau bagaimana mengimani Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, tak kala dia mau diberangkat Isra itu rohnya apa, jasadnya apa, rohnya saja, ya, apa mimpi dan lain-lainnya, percayalah ya bagaimana keterangan para sahabat untuk menerangkan itu sudah. Nah, kita tidak melewati apa yang sudah ada, ya. Wa in tawalau, jangan kamu berpaling, kamu mengikuti iman yang bukan iman para sahabat, fa innama hum, maka sesungguhnya mereka itu fisiqaq, dalam pepecahan. Fasayakfikahumullahu wa wassamiul alim, dan Allah akan senantiasa memeliharamu
dari mereka. Jadi Rasulullah dijamin tidak akan bisa dicelakai oleh siapapun karena jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim, monggo Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan melalui ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat, maksudnya para sahabat Nabi, sebagai timbangan atau tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maksudnya para sahabat Nabi SAW, maka sungguh mereka mendapat hidayah atau petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman, sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang sangat jauh. Ya, jadi iman ukurannya adalah imannya para sahabat. Kata Ibnu Qayyim, melalui ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat sebagai tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Mereka kalau beriman seperti imannya para sahabat, mengikuti apa yang dikerjakan para sahabat, merekalah yang mendapat petunjuk. Sedangkan yang menyelisih mereka itu adalah mereka tersesat. Ya. Antara kebenaran dan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat, ya, Nabi SAW, maka sungguh mereka mendapat hidayah ya, atau petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka para ahlul kitab itu berpaling, tidak beriman seperti imannya para sahabat, ya, maka mereka akan jatuh kepada perpecahan. Ya, saling satu sama lain seperti itu, perselisihan dan kesesatan yang semakin sesat, semakin sesat. Maka terus Pak. Kemudian, memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban. Sedangkan menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj atau sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk kewajiban yang paling wajib. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Iya, ya. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 143 ini Allah Ta'ala menjelaskan wa anna hadza, dan sungguh inilah agama Islam yang diajarkan oleh Nabi, Al-Quran berserta Rasulnya itu siratal mustaqimah, itu jalan yang lurus. Fatabi'uhu, ikuti jalan yang diajarkan oleh Nabi, ya. Wala tatabi'u subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang, ya, yang tidak diajarkan oleh Nabi. Inilah kewajiban kita mengikuti atau ittiba kepada kata Nabi. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kamu akan menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Lalikum demikian awasakum yang diperintahkan bi dengannya, la'alakum tatakun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, ayat ini sebagaimana dijelaskan, monggo Pak. Ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa jalan itu hanya satu, sedangkan jalan selainnya adalah jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan jalannya ahli bid'ah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini. Jalan yang satu ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jalan ini adalah asyiratul al-mustaqim yang wajib atas setiap muslim menempuhnya, dan jalan inilah yang akan mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan yang satu ini. Iya. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat 115 yang artinya,
Dan barang siapa menentang Rasul atau Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu dan akan kami masukkan ke neraka Jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Ya. Wa mayusakiki rasulah, barang siapa yang menentang Rasul, ya. Jadi maksudnya Rasul sudah memberi petunjuk, ternyata dia lebih memilih petunjuk bukan yang datang dari Rasul, ya. Menentang, ya. Mimba di mata bayanalahul huda, setelah petunjuk yang datang dari Rasul sudah jelas bagaimana cara melaksanakan puasanya, bagaimana sholatnya, bagaimana ya, cara takwa kepada Tuhan sudah jelas, ya. Wattaba, ya. Ghairu sabilil mukminin, dan yang diikuti jalannya bukan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin pada saat itu adalah para sahabat. Nah, mereka tidak mau mengikuti apa yang sudah dicontohkan, yang dipraktekkan oleh sahabat yang pada saat itu satu-satunya manusia yang mukmin di saat Al-Quran diturunkan adalah para sahabat. Nuwalihi, aku kagak mempalingkan matawallaha, ya, matawallah yang dimana mereka berpaling, wa nuslihi, kemudian nanti di akhirat akan memasukkan jahanam ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masyirah, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita beragama ini, hendaklah kita mengikuti jalan yang dilewati Rasulullah, tidak boleh menyelisih. Dan itu kalau menyelisih, ya, maka berarti kita akan diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Ayat ini menunjukkan bahwa, monggo Pak. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan dimasukkannya ke neraka jahanam. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya mengikuti Rasulullah SAW merupakan sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan para sahabat. Kemudian karena ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat, seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah 285, yang artinya Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Iya, maksudnya orang beriman adalah para sahabat Nabi yang pada saat itu mengikuti Rasulullah. Tatkala diturunkan ayat bahwa ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka seperti ya. Jadi wa in tubdu ma fi anfusihim aw tubu yuhasibukum billah, mereka merasa keberatan karena apa? Bagaimana mungkin di dalam hati itu akan dihisab, ya? Kalau yang bisa dikendalikan masih mungkin, kalau di dalam hati kan nggak mungkin. Akhirnya Rasulullah memerintahkan beriman, ya. Akhirnya beriman dan turunlah ayat itu, amanar rasulu bima unzila ilahi mirobi wal mu'minun kulun amana billahi, dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan bahwa yang beriman pada saat itu adalah para sahabat-sahabat Nabi beserta dengan Nabi yang sudah diperintahkan untuk mengimani seluruh ayat-ayat yang ada, tidak boleh menolak satu pun ayatnya, ya. Ya, monggo teruskan Pak, orang mukmin. Orang-orang mukmin ketika itu hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada yang lain. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat Allah adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Maka Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 100, orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka
surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Iya, jadi kita akan ada satu sinyal bahwa agama yang kita ikuti, yang kita harus jalankan, ikutilah ya perjalanannya para sahabat-sahabat dulu. Wasabiqunal awalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama kali masuk Islam. Ya misalnya Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian anak angkatnya Nabi itu ya. Semua Utsman bin Affan, Abu Dzar dan lain-lain itu sabiqunal awalun, itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirinya yang terdiri dari orang-orang muhajirin, wal ansor dan orang-orang ansor ya. Orang muhajirin itu yang hijrah dari Makkah ke Madinah, sedangkan orang-orang ansor yang menerima orang muhajirin di kota Madinah. Waladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maksudnya mengikuti muhajir dan ansor. Biiksani dan kebaikan yang mereka kerjakan, radhiyallahu anhum, maka Allah ridha atas mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa adallahum, dan Allah menyediakan untuk mereka jannatin surga tajri yang mengalir ya tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina biha, yang mereka akan kekal di dalamnya. Jadi semua yang mengikuti ajaran Nabi, ajaran orang-orang yang dikerjakan oleh Nabi, yang pada saat itu diterima oleh sahabat Ansor dan Muhajirin, serta orang-orang yang mengikuti sahabat Ansor dan Muhajirin, mereka itu akan disediakan oleh Allah surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya, fiha abadan, selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah keuntungan yang paling besar. Masih sedikit lagi, monggo Pak Tomo. Ayat tersebut sebagai hujjah bahwa manhaj para sahabat radhiyallahu anhum adalah benar. Orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan Allah. Hal ini harus diperhatikan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan keutamaan para sahabat atas sekalian umat-umat yang ada. Dan hal ini menunjukkan keistiqomahan para sahabat dalam setiap keadaan, karena mereka tidak menyimpang dari syariat yang terang benderang. Sehingga Allah SWT mempersaksikan bahwa mereka memerintahkan setiap kema'rufan atau kebaikan dan mencegah setiap kemungkaran. Hal tersebut menunjukkan dengan pasti bahwa pemahaman mereka atau sahabat adalah hujjah atas orang-orang setelah mereka, sampai Allah Azza wa Jalla mewariskan bumi dan seisinya. Ya, inilah ya yang pertama, jadi dalil dari Al-Quran, kemudian nanti dalil dari Sunnah. Maka dari itu kita punya buku, kita baca. Saya hanya membacakan supaya kita terpancing untuk membacanya, mengikuti ya mana yang belum dibaca. Nanti di sini ada sirat, ada surga, dan neraka, ada hisab, ada mizan, dan lain-lainnya. Ini akan dijelaskan. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, akidah kita beragama ini kayak apa sih yang benar? Apa yang terjadi sesungguhnya yang sudah diterangkan oleh Nabi kepada para sahabat, kemudian diterangkan oleh para ulama kepada kita. Dan ini sudah ditulis dalam satu buku. Meskipun namanya buku itu ada juga yang sedikit mungkin agak berbeda sedikit dengan yang lain, tidak masalah.
Yang penting kita sudah mempelajari sehingga kita mengikuti ajaran agama itu dengan benar. Ya, jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita pelajari ini. Kita harus tambah mengerti, ya, dan harus lebih mendalam dalam belajar agama. Baiklah, sampai di sini dulu sementara. Nanti kita lanjutkan dalil-dalil menurut sunnah. Ini dalil-dalil menurut Al-Quran, dalil-dalil menurut sunnah, kemudian juga dalil-dalil dan penjelasan para ulama. Sehingga kita komplit, ya, mengerti seluruhnya kronologis yang ada, baru masuk bab ke-6 Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo, saya kembalikan kepada Pak Azwar. Monggo Pak Azwar.